semuanya tanpa terkecuali Tuhan. Saat kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau berbicara buat kami, biar kami memiliki hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan. Bicara buat kami, biar roh hikmat dan roh ayu berkat turun dalam hidup kami. Engkau boleh menangkap dan mengakhiri. Dalam nama Yesus kami percaya berkata amin. Untuk kembali kasih Tuhan, shalom. Saudara, kita akan kembali belajar firman Tuhan bahwa hari ini kita sedang masuk dalam sebuah tema, yaitu hineni. Saudara, hineni itu adalah hamba. Hineni adalah mengabdi kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa ketika kita bekerja atau kita ada di satu tempat lembaga, kita punya pimpinan atasan, dan Tuhan mau supaya kita hineni, Tuhan mau supaya kita sapis, dan Tuhan mau supaya kita mengikuti peraturan yang diterapkan oleh lembaga atau perusahaan tersebut. Saudara, saya pernah bekerja dan kemudian saya mengikuti semua peraturan yang diberikan kepada saya, peraturan pemerintah, peraturan perusahaan tersebut, dan saya mesti harus mengikuti, terutama tentang waktu, tentang jam, tentang hari. Ya, diberi kesempatan 1 tahun sekali, cuma diberi kesempatan 12 cutinya. Lebih daripada itu dipotong gajinya. Saudara, itu berarti ada sebuah peraturan yang dibuat oleh perusahaan, dan kita sebagai karyawan harus mengikuti. Sebagai karyawan kita mesti harus tahu
bahwa kita ada di dalam lembaga itu. Dan kita tidak bisa sembarangan dengan yang namanya waktu, kesempatan yang ada, jam kerja yang diberikan sehari 8 jam. Kita harus pakai dengan baik, pakai dengan maksimal. Dan pagi hari ini, siang hari ini maksud saya, saudara, Tuhan berkata kepada kita lewat Musa untuk kita bisa memiliki hati yang bijaksana, terutama mengatur waktu kita. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Kitab Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang 12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ternyata Tuhan itu memberikan sebuah gambaran bahwa hati manusia bisa bijaksana atau sebaliknya tidak bijaksana. Ada yang benar, ada yang kurang benar, saudara. Kapan itu? Ternyata lewat kita berapa banyak menghargai waktu, berapa banyak kita menghargai hari yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sama seperti sebuah batang kayu, ketika kayu itu terbakar, dan kalau kita tahu mengerti maka kita ambil kain yang ada airnya dan kemudian kita tutup atau kita matikan api itu sehingga masih ada sisa kayu itu, dan sisa kayu itu bisa dipakai jadi figuran seperti ini, saudara. Bisa dicat, bisa dilis, bisa bentuknya sangat indah. Ada kesempatan, ada waktu yang Tuhan berikan ketika kita tahu bahwa sebetulnya hari-hari ini kita sedang dididik oleh Tuhan untuk kita tetap tinggal di rumah. Yang menjadi pertanyaannya, berapa banyak waktu? Apakah kita next PowerPoint? Apakah kita mengabaikan hari-hari yang kita lalui begitu saja? Atau sebaliknya, kita isi hari-hari ini dengan perkara yang baik bersama dengan Tuhan? Kalau kita lihat, kita menghitung hari-hari dengan penanggalan umum sangat gampang dan mudah sekali. Tanpa disadari kita masuk di tanggal 19 April 2020. Saudara, begitu cepat sekali, tanpa terasa anak-anak yang sekolah sudah libur hampir 1 bulan kurang lebih. Beberapa di antara kalian yang ikut UNAS sukacita bergembira. Kenapa? Karena tidak ikut ujian nasional merdeka, ya kan? Yang kelas 2, kelas 3 juga tidak, bukan tidak ada. Ada tetapi tidak harus di sekolah. Dan saya mau beritahu, waktu yang ada tanpa kita sadari lenyap, tidak begitu berarti sama sekali. Pertanyaannya, berapa banyak waktu yang kita bisa pakai untuk hal yang baik, menyenangkan Tuhan, menambah rohani kita, iman kita, atau sebaliknya ngisi waktu libur di rumah, belajar di rumah dengan nonton game, main game YouTube sampai jam 2, jam 3. Apa ada, Pak? Banyak. Yang senyum-senyum kelihatannya itu yang mengakui. Saudara, banyak. Lalu bagaimana waktu yang sebetulnya Tuhan berikan? Saya tidak menganjurkan saudara untuk lebih banyak, tetapi kita mesti harus tahu porsinya. Kita butuh hari-hari ini fisik stamina yang kuat, perlu istirahat yang cukup. Kemudian kita juga perlu informasi. Kemudian kita juga bisa lihat perkembangan yang ada yang saat ini terjadi di sekitar kita. Anak-anak yang masih sekolah pun juga lihat bagaimana dari Diknas, Kementerian Pendidikan Nasional sampai ke bawah bagaimana apa yang dikerjakan. Saudara, waktu itu dengan sebaik-baiknya. Hari-hari yang kita lalui ada terhitung, ada yang tidak terhitung, ada yang lewat begitu saja, ada waktu yang sangat berharga. Kapan itu? Ketika kalian mendapatkan nilai yang bagus. Dan itulah hari yang sangat berbahagia karena matematika saya 90. Momen yang tepat, saudara. Kita ingat, coba seandainya kalau matematikanya angka 4 atau kursi, saudara, udah nggak usah diingat-ingat lah, cuma 4, betul apa enggak? Jadi ada waktu yang memang betul-betul berharga buat kita, ada waktu kita abaikan begitu saja. Nah, saudara, di dalam Alkitab Tuhan mengajarkan supaya kita ini punya hati yang bijaksana. Hineni itu bicara tentang yang di dalam.
Hineni itu bicara tentang kebijaksanaan, bukan hanya submission, tetapi hineni itu seberapa banyak kita mengatur, mengelola yang Tuhan percayakan waktu itu dengan baik. Ada saatnya kita sebagai imam dipanggil sebagai imam yang berdiri menyembah dan juga mohon kemurahan Tuhan. Ada waktunya kita dipanggil kita sebagai seorang raja yang punya otoritas, punya wibawa, punya kuasa, punya hikmat, wisdom untuk memerintah, menaklukkan, dan ujung-ujungnya adalah jarahan. Katakan amin. Pertanyaannya, saudara, berapa banyak yang kita pakai, yang disiapkan? Sebetulnya kita ini sedang disiapkan buat untuk masuk suatu keadaan yang baru yang tidak pernah kita duga pikirkan. Kita masuk di new dimension, saudara. Sekarang ini mulai banyak, sebagian besar gereja-gereja melakukan hal yang sama seperti tempat kita. Itu sebetulnya kita sedang ditaruh di bawah Tuhan di padang gurun, untuk kita disiapkan, untuk di padang Arab, untuk kita disiapkan untuk masa yang baru yang sedang kita masuki bersama-sama. Selesai pandemi COVID-19, ada masa yang baru yang seperti firman Tuhan katakan, masuk di dalam masa aniaya besar gereja Tuhan. Tapi disitulah Tuhan akan curahkan Roh Kudus secara berkelimpahan. Pentakosta ketiga, generasi Yeremia dibangkitkan, dan lawatan Tuhan, kegerakan Tuhan, terpenuaian terjadi atas bangsa kita. Katakan amin. Dan ini kita disiapkan istimewa untuk mempersiapkannya adalah bijaksana, lewat bijaksana dengan mengatur waktu kita. Saudara, kita mau lihat di dalam kitab Kejadian, dalam kitab Kejadian pasal yang keempat dan Kejadian pasal yang kelima, saya akan tunjukkan kepada saudara ada sebuah perbedaan di antara dua pasal ini, dari keturunan Kain dan keturunan Set. Kita lihat Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-17, 18 dan 19. Saya mau bacakan. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irad, dan Irad memperanakkan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakkan Metusael, dan Metusael memperanakkan Lamek. Lamek mengambil istri dua orang, yang satu namanya Ada dan yang lain namanya Sila. Sudah cukup sampai di sini. Perhatikan di dalam pasal 4 ini, sudah baca sampai ayat 26, hanya diceritakan, ditulis inilah keturunan Kain, ditulis sangat singkat, padat, ya kan saudara? Nggak ada tambahan ini itu, ringkas. Kita kan sukanya ringkas kan, dikasih soal jawaban, nggak usah panjang dan lebar, tinggi dan dalam jawabannya, cukup singkat saja. Saya tidak tahu jawabannya. Guru apa menghargai? Oh ya sudah, kasihin dua aja. Harusnya biasa dulu. Saudara, singkat jelas. Saudara, itu keturunan Kain, sama saudara, keturunan Kain juga singkat jelas padat. Usia tidak disebutkan usia berapa, anak cucunya tercatat berapa juga tidak disebutkan, sudah singkat. Mari kita mau bergeser ke Kejadian pasal 5. Perhatikan Kejadian pasal yang kelima ayat 4. Umur Adam setelah memperanakan Seti, perhatikan, 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. 6. Setelah Set hidup 150 tahun, ia memperanakan Enos, dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakan Enos, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan 8. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. 9. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakan Kenan. Saudara terus baca sampai nanti, ini PA di rumah, ya. Baca sampai ayat yang ke-32. Semua ditulis, semua terperinci, semua dijabarkan. Ya,
semuanya ditulis, dijabarkan. Dari sini kita bisa mengerti, kembali poin, kita tahu bahwa ternyata Tuhan itu sangat memperhitungkan setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap tahun, apa yang saudara lakukan. Nah, kenapa silsilah kain demikian ringkas, sangat ringkas, tidak tercantum umur sekian-sekian? Kenapa saudara? Karena Kain telah berbuat dosa. Kapan tuh Pak Kain berbuat dosa? Waktu Kain membunuh adiknya sendiri, dan itu pembunuhan yang pertama, saudara. Maka yang dilakukan Kain setelah dia membunuh, dia lari dari hadirat Tuhan. Saudara, orang yang banyak nganggurnya, yang tidak ngerti tentang waktu dan bisa menghargai waktu lainnya, itu kecenderungannya selalu berbuahkan kejahatan. Kain ini tidak ngapa-ngapain, meskipun dia memang pernah berburu, saudara, tapi banyak waktu yang terabaikan, sia-sia begitu saja. Ketika dia tahu bahwa persembahannya Habil diterima oleh Tuhan dan persembahannya dia tidak, maka daripada saya tidak diterima, dia akhirnya membunuh. Yang dia bunuh bukan orang lain, yang dia bunuh adiknya sendiri. Saudara, harusnya dia bertobat, dia sadar, tapi justru sebaliknya, karena dia waktu yang dia lewati sia-sia, diabaikan begitu saja, habis. Saudara, saya mau beritahu, hari-hari ini ada banyak waktu yang saudara miliki. Saudara profesi sebagai gembala seperti saya, ada banyak waktu, ada kesempatan. Berapa banyak yang harus saudara lakukan sebagai pelayan Tuhan? Juga sama, berapa banyak waktu yang saudara pakai? Kalau saudara sebagai karyawan, sekarang mulai bergantian, Senin masuk, Selasa libur, Rabu masuk, Kamis libur, bergantian seperti itu. Masih ada satu sisa waktu. Apa yang saudara pakai? Buat anak-anak belajar di rumah, bukan bermain di rumah. Beda. Belajar di rumah dengan bermain di rumah itu beda. Atau berlibur di rumah itu beda. Ada anak-anak yang mereka kurang mengerti, sampai di pamflet, di pinggir-pinggir jalan dikatakan jangan dablek, do you want to know dablek? Dablek itu jadi kasih tahu, ditulisin, bagaimana? Masih tetap keluyuran. Saudara, saya mau beritahukan, berapa banyak waktu yang terabaikan begitu cepat sekali. Dan anak-anak tidak mengerti, justru disuruh belajar di rumah malah main game. Bahkan juga lalu sampai malam lihat drama Korea sampai berseri-seri. Yang pertama itu biasanya yang melakukan. Dan firman Tuhan berkata, jika kamu mendengar suara Tuhan, hitungannya bukan besok, now, hari ini. Saudara, Ibrani 3 ayat yang ke-15, ayo kita mau baca ayat ini. Ibrani 3 ayat yang ke-15 berkata demikian. Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, dalam bahasanya sekarang ini juga, kamu dengar firman, dengar suaranya disampaikan oleh siapapun, disampaikan oleh Pak Budi, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegelapan. Daripada nunggu, saya tahu waktu kita banyak panjang dan lebar, tapi pakailah dengan lebih bijak. Saya juga pernah nonton, bahkan saya ngajak anak-anak pastoran, ayo nonton. Sampai salah satu murid bilang, ini keren ini pendeta, ngajak saya nonton. Dia kan, belum tahu ya. Saya dulu hobi saya kecil, waktu masih kecil suka nonton. Buktinya, saya disuruh berangkat pergi ke sekolah minggu, saya berangkat pergi sekolah minggu, tapi nggak sampai ke gereja. Namanya mana? Ke tempat film, apa namanya? Bioskop. Saudara, itu saya lakukan. Dan saya sangat hobi nonton, suka sekali nonton, saudara. Sampai satu kali saya masih ingat, saya dengan kakak saya
mulai buat janji ketika pergi pamit. Kalau sama orang tua, kalau pamitnya ke gereja, senangnya orang tua, senangnya luar biasa. Yang kedua, karena senang orang tua kasih uang saku untuk kolektor, untuk uang saku untuk beli es. Wah, 2 uang saku, 1 kolektor, 1 untuk beli es. Tapi karena saya pamitnya ke gereja, di dalam perjalanan apa daya tangan tak sampai, saudara. Kepinginnya beribadah, keinginannya ibadah, kepinginnya waktu itulah minggu, tetapi daging itu lemah. Ketika berjalan ditunjukin papan reklame sangat bagus, saya bilang sama kakak saya, ayo nonton mas, nunggu di sini ya sudah kak kok, putuskan ibadahnya, dia sepakat ya, sepakat juga, sepakat tidak pergi ke gereja, perginya ke theater, saudara. Saya sama kakak saya kepalanya lebih kecil dibanding kepala saya, saudara. Kakak saya yang duluan, saya yang di belakang. Kemudian ketika saya coba, kepala saya nggak bisa masuk. Gimana caranya? Kakinya dulu. Ketika kakinya masuk, badannya masuk, ternyata yang terakhir kepalanya nggak bisa masuk, saudara. Sampai itu yang dari harmonika itu dibuka, sampai saya bisa masuk. Wah, senangnya luar biasa. Waktu saya habis, teman-teman dengan baik. Kalau hari ini kita dengar firman Tuhan, jangan keraskan hati kita. Sadar, bertobatlah dan perbaiki. Naik kembali poin. Silsilah set tercatat jelas. Set adik Habil, set memiliki hubungan persekutuan yang baik, yang indah dengan Tuhan, sangat tercatat dengan jelas. Ketika kita bertobat, ketika kita percaya lahir baru, itulah Tuhan memperhitungkan rohani kita. Saudara, usia jasmani dengan usia rohani bisa beda. Usia kita mungkin 20 tahun jasmani kita, tetapi usia rohani kita belum tentu 20 tahun. Bisa jadi baru 2 bulan. Sebaliknya ada orang yang usianya baru 12 tahun, tetapi usia rohaninya seperti orang dewasa usia 40-50 tahun. Setiap kita berbeda-beda. Dari mana Pak? Kok bisa satu berbeda? Satu bisa melejit kerohaniannya. Sekali lagi, seberapa banyak dia punya hati yang mau dibentuk, dia berapa banyak dia punya hati yang mau belajar. Saya masih ingat ketika saya sekolah Alkitab, saya masih ingat, dan saya waktu itu dibuat guyonan berguru sama teman-teman saya. Kalau sudah waktunya chapel, itu belajar khotbah, disiapkan catatan khotbah itu cukup lama, dan kemudian khotbahnya enggak lama, persiapannya yang lama, khotbahnya cuma 5 menit. Saya siapkan bolak-balik dari halaman pertama, halaman kedua, ketiga, keempat. Begitu kesempatan saya, itu pun masih berapa ya? Nyontok bilang, begitu saya sampaikan khotbah, saya baca sudah, enggak sampai 5 menit itu selesai. Aman bingung semuanya. Harusnya 15 menit. Nggak sampai 5 menit selesai. Kenapa? Saya cuma baca, saudara. Saya waktu itu diberitahu, wah, pokoknya direndahkan sama sekali gitu ya. Saya masih ingat. Tapi waktu itu saya cuma satu bilang sama Tuhan, saya ini bodoh ya. Ini pintar, ini semuanya pintar, khotbahnya bagus. Cuma saya berkata sama Tuhan, saya mau punya hati yang mau dibentuk, dididik, diajari Tuhan sendiri. Cuma itu yang saya minta sama Tuhan. Saya mau Tuhan. Jadi saya berusaha belajar, saya berusaha untuk dengarkan banyak khotbah, saya berusaha untuk buka catatan khotbah hamba Tuhan. Bapak dari UPS waktu itu juga buku-buku rohani dari hamba Tuhan, Pak Petrus Agung, kemudian juga Yusuf Roni. Saya belajar, saya gali, dan saya bersyukur saudara, Tuhan bawa sampai hari ini. Saudara, seringkali ada perbedaan. Apa yang berbeda? Sikap hati kita. Apakah kita mau dibentuk, dididik oleh Tuhan? Apakah kita mau punya hati yang bijaksana, yang menimbang? Ini waktunya nanti dulu, bukan nggak boleh. Mau refresh, mau nyantai, mau jalan-jalan, ke mall, saya juga sudah. Tapi udah cukup. Ayo pulang. Ayo kita perlu ini, masih harus kerjakan ini, itu dan sebagainya. Saudara, ada waktunya. Ngomong libur,
udah dari pagi jam 10 buka mall, setengah 10 sudah ada di situ. Ngapain? Nunggu pintunya dibuka sampai larut malam, menghabiskan waktu di mall. Buat apa, saudara? Di rumah kalau ada wifi bisa pakai wifi, saudara, lebih aman. Apalagi kondisi pandemi COVID-19 ini, kalau tidak terlalu penting, urgent, sudah cukup di rumah saja. Saudara, hari-hari yang pernah dialami oleh Kain dan Set berbeda. Hari-hari itulah yang sama dialami oleh Kain beserta keturunannya. Hari-harinya hilang, hari-harinya kosong. Tetapi yang dilewati oleh Set, hari-harinya sangat berharga. Sampai ditulis usianya berapa tahun dan mati, kemudian punya anak siapa-siapa, ditulis secara ringkas. Tuhan itu menghargai setiap detik, setiap waktu, setiap kesempatan. Mari hargai waktu yang Tuhan berikan. Di dalam Alkitab ada banyak contoh orang-orang yang betul menghargai waktu yang Tuhan berikan, punya hati yang bijaksana. Siapa itu? Yang pertama, Henokh. Henokh, dia berumur yang paling pendek dalam generasinya, tetapi Henokh dikatakan orang yang bergaul dengan Tuhan, orang yang bergaul dengan Tuhan, orang yang berjalan dengan Tuhan, tetap melakukan aktivitas segala sesuatunya, tapi di dalam hati kita selalu connect, selalu kontak dengan Tuhan. Yang kedua, putra manusia Yesus, hidupnya singkat selama 33,5 tahun, tetapi punya dampak luas, memberi keselamatan bagi setiap orang, dan yang menerimanya luar biasa. Hari-hari yang dilalui sangat indah sekali, menjadi berkat banyak orang. Saudara, siapa lagi? Yusuf juga sama. Selama dia di penjara, dia tetap lakukan sebagai budak, dia tetap kerjakan, dan sampai akhirnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Yusuf diangkat menjadi orang berkuasa di negeri Israel, di Mesir. Saudara, begitu cepat Tuhan bisa membalikkan keadaan. Tapi di sisi yang lainnya, Raja Hizkia jauh tidak memuliakan Tuhan, minta perpanjangan waktu. Harusnya meninggal, tetapi minta kemurahan Tuhan supaya diperpanjang usianya. Justru pada saat diperpanjang usianya, dia tidak menghargai waktu yang diberikan oleh Tuhan, dan akhirnya dia jatuh, dia tergoda, dan akhirnya dia mati. Mari jalani hari-hari ini dengan baik. Tuhan tidak suka dengan pengangguran. Tidak ada anak Tuhan yang nganggur. Yang dipertanyakan, Pak, bagaimana kita bisa mengisi waktu-waktu kita dengan baik? Next, bekerja. Saudara, hari-hari yang ada harus diisi. Alkitab berkata, orang yang tidak bekerja jangan dia makan. Mari kita bekerja jasmani. Pak, nggak bisa sekarang bekerja. Hari-hari ini banyak waktu, saudara bisa pakai segala sesuatu online. Saudara bisa usaha lewat online, saudara bisa atur lewat online sekalian. Bisa saudara berjuang, berusaha. Kemudian pelayanan, saudara lakukan dengan baik. Hari-hari ini Indonesia sedang pandemi COVID-19. Kita perang bersatu melawan COVID-19. Bagaimana caranya? Kita harus bersinergi satu dengan yang lainnya. Sama-sama kita berjuang, bergerak, sama-sama kita menjadi berkat buat banyak orang. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita melakukan bakti sosial di RT kita, di RT saudara kita, RT 3, kemudian warga Okum ini. Kita tahu kita lakukan itu sebetulnya bukan hanya mengisi waktu Tuhan, mengisi waktu yang ada, tetapi memakai waktu dengan baik sehingga bisa menyukakan hati Tuhan. Saudara, Alkitab berkata, orang yang tidak bekerja jangan dia makan. Pakai waktu dengan baik, bekerja. Kemudian yang berikutnya, bertumbuh. Setelah kita bertobat, bukan berhenti sampai di situ, tapi bertumbuhlah di dalam pengenalan akan Tuhan. Bagaimana caranya kita bertumbuh? Pakai waktu dengan baik. Sesekali kita lihat, mungkin untuk refresh, ada film-film yang punya value, nilai yang bagus untuk karakter kita, oke. Tapi di sisi yang lainnya, lihatlah pergerakan, lihatlah ibadah praise and worship, lihatlah ibadah-ibadah yang ada di online yang sangat memberkati. Pakai waktu itu dengan baik supaya iman kita bertumbuh lewat pengajaran firman Tuhan,
yang keras bisa menumbuhkan kita sehingga kita punya hati yang taat melayani, taat memberi korban persembahan, perpuluhan, taat melakukan bagian kita lakukan itu semuanya sudah. Dan yang terakhir, pakai waktu dengan baik, salah satunya dengan menabur. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Galatia 6 ayat 8 sampai 9. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Galatia pasal 6 ayat yang ke-8 berkata demikian, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. 9. Janganlah kita semu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, hari ini Tuhan inginkan supaya kita terus menabur, meskipun keadaan kita mungkin juga sedang mengalami terdampak pandemi COVID-19, tapi tetap menabur. Bapak Ibu punya berkat tidak terlalu banyak, buat nasi bungkus 5 nasi bungkus, keluar rumah berikan kepada Pak tukang becak, berikan kepada tukang sampah, berikan kepada penjual sayur. Saudara, kalau saudara mungkin sedang pesan Gojek, ada berkat, berikan uang lebih kepada mereka, berikan makanan, berikan sesuatu. Beberapa kali saya dapat berkat roti, dan kemudian ketika saya lihat Bapak ini kasihan, saya tanya, bagaimana Pak dampak daripada COVID-19 ini? Ya syukuri aja Pak. Saya bersyukur aja sampai hari ini masih ada, tapi jujur berkurang banyak. Saya berkata, Pak, ini saya kasih roti buat Bapak, berikan kepada anaknya Bapak dan juga Ibu di rumah. Dia berkata, terima kasih Pak. Sudah pakai waktu, kesempatan untuk menabur kepada orang lain. Saya nggak punya beras, mungkin punya Indomie, buatkan Indomie atau berikan Indomie 1-2 bungkus kepada yang lainnya. Pak, masa Indomie di separuh, ya mungkin 1 aja lah, saudara. Jangan diparuh, sudah kecil diparuh tambah kecil lagi nanti. Saya mau beritahu, ketika kita lakukan itu dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh dengan cinta, saudara, Tuhan tidak pernah tutup mata, dan Tuhan sangat menghargai orang-orang yang demikian. Para pemimpin bangsa ini hari-hari ini, mereka memakai waktu dengan baik, meskipun tidak harus datang, tetapi dalam bentuk perhatian. Mereka punya rasa saling memiliki, rasa kekeluargaan yang kuat ketika mereka menghadapi COVID-19. Tolong disiapkan videonya. Saudara, hari-hari ini para pejuang tim medis yang ada di garis depan, mereka berusaha dengan berbagai macam upaya. Dia harus tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan anaknya, suaminya, istrinya, dan dia berjuang di sana. Mereka pakai waktu dengan baik, mereka berusaha dengan waktu dengan baik. Coba kita akan ingat ini kasat TNI Republik Indonesia Bapak Jenderal Andika pada saat dia mewawancarai para suster-suster yang ada di RPKSD. Silakan. Untuk berjuang melawan COVID. Haleluya Ibu.
menyampaikan harapan lagi, Bu. Kami semoga berharap wabah di sini cepat berlalu. Diberi kesehatan untuk semua juga. Ya, terima kasih. Sekarang yang di Cicu. Ibu Bapak, kami juga dengan Termina. Di sini ada juga teman-teman kami, ada teman-teman kami yang mau juga dengan Termina. Selamat siang Ibu, izin saya perawat Yuna dari Ruangan Cicu. Ibu izin, kami sudah menerima maju dari Bekasi. Ini membuat kami semakin semangat dalam bertugas. Kami makin fit, doakan kami di sini semakin sehat. Dan kami bisa pulang ke rumah atau keluarga. Kita doakan mereka. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, mereka selalu berjaga-jaga buat pasien COVID-19. Paling tidak kita yang ada di rumah masing-masing pakai waktu kalian mendoakan bangsa ini, mendoakan pasien, mendoakan pemimpin-pemimpin, para tim medis dokter, supaya kita bisa bersama-sama melewati pandemi COVID-19. Oke, Mane, kalau itu mereka itu perlu ditambah dari selain baru apa lagi? Mereka begitu besar. Saudara, mari pakai waktu dengan baik. Mungkin kita berkata, waktu masih jauh. Tidak usah jauh-jauh, saudara. Saya terdengar rumah sakit di kota kita kekurangan APD. Saya berkata kepada beberapa teman, dan saya masih harus berjuang cari informasi. Kalau ada nanti informasi, beritahu ke saya. Nanti kita akan sumbangkan baju APD ke rumah sakit Gresik. Kemudian juga kita yang bisa kita lakukan ke ini puskesmas, kita akan berikan. Mereka yang di garis depan sangat menghargai waktu yang ada. Bahkan sampai jam tidurnya pun mereka kepotong. Kemudian kalian juga pernah lihat, saudara juga pernah lihat, mereka sampai ngantuk-ngantuk, mereka sampai lelah letih. Mereka tidak mengabaikan tubuh mereka. Mereka tinggalkan keluarga mereka, anak mereka, tinggalkan suami mereka, tinggalkan istri mereka, hanya berjuang.
untuk orang lain yang dalam tanda kutip mereka tidak kenal, tapi mereka berdiri atas nama bangsa Indonesia. Kita sebagai anak-anak Tuhan punya hati ini, pakai waktu yang baik, minimal pakai waktu yang baik, berdoa syafaatlah buat mereka. Kita ada ibadah setiap hari jam 5 sampai jam 7. Anak-anak di rumah ikutin ibadah streaming. Siang jam 1 jam 3 ikuti ibadah streaming. Jam 7 jam 8 ikuti ibadah streaming. Doa. Ada waktu boleh datang, tidak ada kesempatan untuk datang, tetap di rumah. Minimal itu yang kita bisa kerjakan untuk kita menghargai waktu yang Tuhan berikan. Dan ada kesempatan kita akan bergerak lagi membagi baju APD buat tim medis, tim dokter, para perawat supaya mereka juga diberi kekuatan kesehatan. Mungkin juga ada baiknya kita juga akan berikan madu buat mereka semua. Saudara, kita akan sama-sama akhiri. Pimpinan setiap Roh Kudus turun menyertai hidup saudara semuanya siang hari ini sampai Maranatha. Diberkati keluargamu, diberkati pelayananmu, diberkati pekerjaanmu, masa depannya tentang rencanamu, apapun yang kerjakan yang bersentuh Tuhan membuatnya jadi berhasil. Maka terus mengangkat jadi kepala bukan ekor, tetap naik bukan turun. Dengan tingkatan firman Tuhan yang melakukannya siang hari sampai Maranatha. Diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, masa depan kita dan rencanamu, apapun yang kau kerjakan kau sentuh Tuhan punya jadi berhasil. Bahwa semangat dari kepala bukan ekor, tetap naik bukan turun. Ketika kau tinggalkan firman Tuhan dan melakukannya sore hari ini sampai Maranatha Tuhan datang di kedua kalinya. Semuanya dengan percaya